semesta ini. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan yang kita dapat melihat peristiwa gempa yang terjadi di Turki, Suriah. Sudah mencapai 30.000 lain cukup. Antara puing-puing bangunan tersebut, ternyata ada orang-orang yang masih hidup. Berapa banyak bayi yang ditemukan meninggal dunia, tapi juga banyak atau ada bayi-bayi yang ditemukan dalam kondisi sehat dan selamat. Siapa yang membuat fulan tewas dan membuat fulan hidup? Allah Azza wa Jalla. Ini milik Allah. Kata seluruh umat manusia ingin membahayakan diri, mereka membuat sebuah makar, mereka berkonspirasi untuk mendatangkan bala kepada diri. Bila yang di atas tidak berkenan, yang akan terjadi. Kenapa seperti itu? Karena dialah Rabbul Alamin. Allah itu pencipta, Allah yang punya segala-galanya. Semoga Allah meringankan musibah yang menimpa saudara-saudara kita, mengampuni yang meninggal dunia di antara mereka, berikan hidayah kepada kita. Gempa, bencana yang datang adalah peringatan dari Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ibati fillah, hari ini kita akan berbincang tentang takdir. Dia merupakan salah satu rukun iman. Rukun iman yang kelima. Kala datang Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya kepadanya, "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepada aku tentang iman. Maka jawab Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau bicara iman, tidak sembarangan kita menafsirkan iman. Tidak semau kita menjelaskan tentang iman. Urusan agama. Sehingga seorang muslim harus kembali kepada wahyu yang Allah turunkan dari langit kepada hambanya. Maka Nabi SAW mengatakan, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir yang baik, yang itu iman. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kullu syai'in biqadar." Segala sesuatu itu dengan takdir. Al-ajz wal-kais. Sampai Allah
bodoh kadang-kadang, lelah, cerdasan. Itu dengan takdir. Semangat dengan takdir. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan apa itu? Bagian kita beranggapan bahwa beriman dengan takdir itu membuat orang jadi malas. Nah, pernah membaca tulisannya satu tokoh di Indonesia, tokoh liberal. Dia menganggap bahwa saya beriman dengan takdir itu penyebab kemunduran umat Islam. Iman dengan takdir itu penyebab kemalasan. Tidak tahu tentang takdir. Dia tidak tahu buah dari beriman dengan. Bukankah ditaklukkannya kota Mekah karena keimanan Nabi dan para sahabatnya dengan takdir? Bukankah runtuhnya Persia, runtuhnya Romawi di tangan generasi yang menjunjung tinggi keimanan dengan takdir? Bukankah Islam bisa sampai ke Andalusia, menyeberang menuju ke Eropa karena keimanan mereka dengan takdir? Hibatifillah, akan mengkaji sebuah kitab tapi mengkajinya dengan ringkas. Kitab judulnya Al-Iman bil Qada wal Qadar. Iman dengan qada dan qadar. Lisan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Kitab ini dulu kita mengkajinya waktu kuliah di Madinah itu satu semester. Dan hari ini Anda harus menyampaikan satu pertemuan. Maka terus terang, ada banyak hal yang seharusnya kita pelajari. Tapi mungkin kita akan ambil sisi-sisi yang penting. Apa makna iman dengan qadar? Pertama, makna takdir itu sendiri atau qadar sendiri ada ketentuan Allah Azza wa Jalla terhadap ciptaan-ciptaannya berdasarkan ilmu Allah, sesuai dengan hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Itu qadar. Adapun kalau bicara qada, qada itu maknanya adalah, ada yang mengatakan maknanya adalah sama dengan takdir, qada dan qadar itu, tapi ada yang mengatakan berbeda. Qada itu ketetapan yang sudah ditetapkan. Qada itu penciptaan. Setelah ditentukan akan terjadi seperti ini, seperti itu takdir. Qada itu peristiwa itu terjadi. Itu qada. Bagian memberikan perumpamaan bahwa takdir itu seperti pondasi. Qada itu adalah bangunan. Mungkin dipisahkan antara pondasi dan bangunan. Ketika dipisahkan maka tidak akan ada bangunan, dan pondasi pun tidak akan pernah menjadi. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya sebagian ulama itu berkata al-qada huwal hukmul kullil ijmali fil azal. Qada itu adalah ketetapan Allah secara global yang telah dahulu di azal.
Adapun qadar itu detail dari hukum itu. Itu bicara qada dan qadar. Makanya terkadang disebutkan qadar saja, takdir saja, kadang-kadang disebutkan qada saja. Intinya dua hal ini saling menuntut. Ibadillah, bagaimana cara kita beriman dengan qadar dari Allah Azza wa Jalla? Karena banyak orang yang anggapan bahwa takdir itu tidak adil. Akan muncul kelompok-kelompok terdahulu yang menyimpang dari agama Allah, yang beranggapan bahwasanya manusia itu menentukan amalan sendiri. Jadi Allah nggak tahu dengan apa yang akan dia perbuat. Padahal Nabi SAW pernah ditanya sama sahabat, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahli nar. Nabi ditanya SAW, Allah itu tahu nggak siapa di antara kita yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka? Kata Nabi SAW, nah, Allah tahu. Lalu orang ini bertanya, Fafima ya'malul amil. Ini dalam rangka apa orang beramal? Dalam rangka apa sekarang anak sholat, fulan berangkat haji, fulan berangkat umroh, fulan bersedekah? Ketika Allah sudah tahu. Dan Nabi SAW, Kulun muyassarun lima khuliqa. Dan berarti, beramallah kalian. Udah sekalian beramal. Dan semua akan dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Untuk surga atau neraka. Ada 4 tingkatan takdir. Yang dengannya akan memudahkan kita memahami tentang bagaimana beriman dengan takdir yang sebenarnya. Mana kita tidak akan mencapai dikatakan al-iman bil qadar, dikatakan kita sudah beriman dengan takdir, kalau 4 perkara ini, 4 tingkatan ini kita tidak mengimani. Yang pertama adalah al-ilmu. Maksudnya apa? Kita beriman dengan keimanan yang pasti, yang penuh keteguhan, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu secara global dan secara terperinci. Secara global dan secara terperinci. Ketika sebuah truk mengangkut pasir, mungkin ada 10 truk. Orang itu dapat mengecek truk ini berapa kilo yang dia bawa. Berapa truk. Tapi ketika ditanya, berapa jumlah pasir yang dia bawa? Allah tahu secara global dan global. Azalah wa abad. Sejak dahulu dan sampai kapan? Selama-lamanya. Baik itu yang berkaitan dengan perbuatan Allah sendiri atau perbuatan hamba-hamba. Ilmu Allah Azza wa Jal itu meliputi segala sesuatu. Meliputi apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang belum terjadi kalau nanti terjadi. Allah tahu dengan yang ada dan yang tidak ada. Allah tahu dengan yang mungkin dan yang mustahil. Tidak ada seberat darah pun, semut kecil pun, tidak itu di angkasa. Cuma mungkin yang melihat angkasa dengan alatnya, ada alat canggih, teleskop milik John Zata, anak pernah dikasih tahu. Lihat sebesar darah yang ada di angkasa itu, Allah tahu di mana asalnya,
Mana dia akan pergi? Jalan dia kemana? Allah tahu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Wala fil ard. Dan juga yang di bumi. Berapa banyak jumlah minyak bumi. Orang sekarang menemukan fosil ini. Allah tahu dengan semua fosil yang ada. Kalau memang itu ada. Bagaimana bentuknya manusia mereka. Allah tahu bagaimana bentuk sesungguhnya. Kapan matinya. Di saat apa dia mati. Bagaimana kejadian kematiannya. Allah tahu. Air hujan yang turun. Apa tetes? Mana dia akan turun? Seperti apa besar? Biji-bijian yang dimakan oleh burung. Orang kalau panen sawah, padi, dapat berapa? Berapa butir dia dapat? Nggak ada yang menghitung. Kilo aja ditimbang. Allah tahu dengan jumlah semua butir. Allah mengetahui semua ciptaannya sebelum menciptakan mereka. Allah mengetahui semua ciptaannya sebelum menciptakan mereka. Lalu dia juga mengetahui rizki mereka. Waktu dan ajal mereka. Omongan mereka, orang ini selama hidup akan ngomong berapa suku kata, Allah tahu. Di mana dia akan berbicara, siapa lawan bicaranya, Allah tahu. Dan Allah tahu akan berbuat apa mereka. Ini sebelum menciptakan mereka, Allah udah tahu. Ini semua gerakan mereka. Anda berapa kali bergerak tadi, Anda udah lupa. Belum Anda diciptakan, Allah sudah tahu berapa kali yang akan bergerak. Timnya Anda berapa menit, berapa detik, Allah tahu. Allah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Ini tingkatan pertama. Kita harus mengimani. Apa dalil atas tingkatan ini? Banyak dalam Al-Quran Karim yang berkaitan dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Mungkin contohnya surat Saba ayat 3. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di surat Saba ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alladzina kafaru la ta'tina sa'ah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Limil ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabin mubin. Orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas. Semuanya Allah ketahui. Yang lebih kecil dari itu, Allah tahu. Sekarang nih orang sedang pikir bagaimana membuat alat untuk memprediksi terjadinya gempa. Bagaimana sebelum gempa udah ketahuan nih, insya Allah 2 hari lagi akan gempa. Orang tuh berpikir untuk memiliki alat tersebut.
apa? Supaya aman. Oh, akan ada gempa susulan. Tahu dari mana engkau? Tahu. Itu cuma Allah yang lebih besar ya. Orang sekarang di Turki dan Suriah, mereka belum tahu berapa jumlah yang mati. Karena mereka terus mencari. Tapi Allah sudah tahu sebelum kejadian itu. Itu udah tahu. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am ayat 59. Di surat Al-An'am ayat 59. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أن عندي ما تستعجلون به وعنده ayat 59 ya. Ayat 59 Al-An'am 59. وعنده مفاتيح الغيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا